Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Lab Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah pagi ini bisa ketemu lagi untuk bincang-bincang masalah pendidikan, khususnya pendidikan sejarah. Yang mana hari ini kami menghadirkan sejarawan muda, ya, Mas Muhammad Soheh PhD. Saya memanggil Mas karena memang usianya jauh bawah saya, maka saya memanggil Mas gitu Mas ya. Ya, sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk pagi ini bisa ketemu karena kesibukan beliau ya begitu luar biasa sehingga untuk minta sedikit ya, untuk wawancara itu harus betul-betul dijadwal. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini akan saya pakai atau saya pergunakan untuk bertanya tentang beberapa hal, khususnya berkaitan dengan masalah tanggal 30 September. Ya, 30 September, di mana kita tahu pada 30 September 65 itu terjadi peristiwa sejarah yang luar biasa, ya, yaitu pemberontakan PKI, kemudian disebut dengan G13 PKI atau dengan Gestok, Gerakan 1 Oktober. Di mana ada upaya makar dari Partai Komunis untuk menggulingkan pemerintahan yang diawali dengan pembunuhan 7 jenderal. Dan kemudian imbas dari itu atau impact dari itu yaitu adanya satu keputusan dari pemerintah, dalam hal ini MPRS, yang pada waktu itu dengan TAP MPR nomor 25 tahun 66 itu memutuskan bahwa Partai Komunis Indonesia itu dilarang untuk menjalankan aktivitasnya sampai sekarang. Namun demikian akhir-akhir ini ada semacam kecenderungan bahwa komunis itu sepertinya akan muncul lagi, akan berdiri lagi, paling tidak akan ikut berkiprah dalam politik di Indonesia. Nah, padahal sudah ada TAP MPR nomor 2566 itu kan jelas sekali ada pelarangan. Tetapi akhir-akhir ini kan ada Kepres tahun nomor 17 tahun 22 itu yang secara umum itu sepertinya pemerintah akan minta maaf kepada komunis akan peristiwa tahun 65. Nah, bagaimana nanti ke depan ini Mas Soheh? Sebagai seorang sejarawan muda dari golongan muda, apakah dengan Kepres ini atau dengan gejala-gejala yang lain itu akan komunis akan bisa muncul lagi, akan bisa berkiprah lagi sebagaimana tahun sebelum 65 dulu pernah 48 dilarang, kemudian 65 dilarang, ya, 48 dilarang, kemudian muncul lagi menjadi kekuatan yang luar biasa, yaitu menjadi 4 besar dalam pemilu di 55 tahun 55, kemudian 65 dilarang, ternyata sekarang juga sepertinya juga akan kembali lagi, ya, sejarah itu akan terulang. Bagaimana ini kalau ditinjau dari perspektif sejarah? Moga Mas Weh, ya, kita mau mendengarkan pendapat dari sejarawan muda ini. Pak Sodik ya, atas waktunya nih, dan teman-teman sekalian, kita bertemu dalam bincang sejarah di podcast Lab Sejarah UNES, dan berbicara tentang peristiwa G30S atau yang disebut sebagai G30S garing PKI, G30S strip PKI, G30S saja atau G3 atau Gestok. Ini adalah satu tragedi di dalam sejarah kebangsaan kita. Ini satu peristiwa yang kemudian memberikan dampak luka dalam sejarah, dan itu tersimpan dalam berbagai generasi, melibatkan kedukaan yang mendalam bagi keluarga korban pahlawan revolusi, tapi juga meninggalkan kedukaan yang mendalam bagi para simpatisan ataupun orang-orang yang pernah beririsan dengan PKI setelah tahun 65. Dan kita mesti runut itu dalam perjalanan sejarah bangsa kita, kenapa peristiwa 65 itu terjadi, dan pasca 65 itu terjadi peristiwa yang kemudian menjadikan pembunuhan terhadap para simpatisan PKI. Dan ini yang kemudian melatar belakangi munculnya diskursus berkaitan dengan permintaan minta maaf dan seterusnya. Paling tidak saya akan bagi menjadi tiga etapa. Yang pertama adalah prolog, yang kedua adalah nalog,
yang ketiga adalah epilog. Berbicara tentang nalog, yaitu peristiwa hari H di malam 30 sampai dengan 1 Oktober itu kan tidak terlepas dari prolog bagaimana sebelum 48 ya, dan kemudian setelahnya di masa demokrasi terpimpin dan puncaknya di tahun 65 itu. Bagaimana pemberontakan PKI Madiun yang kemudian gagal dan itu meninggalkan duka lama bagi umat Islam termasuk juga bagi militer waktu itu. Dan kalau kita lihat bagaimana monumen pembantaian PKI di Madiun, di situ tertulis banyak sekali korban yang ada. Ya, kemudian bagaimana pihak militer juga kemudian vis-a-vis dengan PKI kaitannya dengan berbagai macam kepentingan. Dan itu mereda sebenarnya ketika PKI kemudian dibubarkan dan mereka nonaktif sampai dengan tahun 50. Ya. Nah, 50 51 dengan sepulangnya Aidit dari Rusia, kemudian membangun lagi basis kekuatannya dan kemudian mempersiapkan diri untuk menyongsong pemilu 55 dan tadi disampaikan di pemilu 55 PKI menempati posisi 4 ya. Jadi partai 4 besar di dalam pemilu. Dan pasca 55 dengan demokrasi parlementer yang kurang efektif dan kemudian Soekarno memutuskan dan mengeluarkan dekret 5 Juli 59 yang itu kan menandai berlakunya demokrasi terpimpin. Dengan demokrasi terpimpin inilah kemudian mengeliminir atau kemudian membonsai berbagai kekuatan-kekuatan politik yang ada. Sehingga praktis kekuatan politik yang ada waktu itu yang kuat ya tinggal PKI. Sebenarnya Masyumi, tapi Masyumi kemudian dikondisikan untuk membubarkan diri dan akhirnya Masyumi bubar. Nah, kemudian kita tinggal melihat nanti kekuatan Islam itu terrepresentasi oleh NU. Dan kemudian di luar itu ada militer. Nah, disinilah kemudian NU tidak seagresif PKI di dalam melakukan kerja-kerja politiknya, sehingga secara politik, kalkulasi politik PKI menjadi kekuatan politik terbesar pasca tahun 60, menjadi kekuatan terbesar. Dan kalau toh diadakan pemilu di tahun 62 misalnya sampai dengan sebelum tahun 65 itu PKI diprediksi akan menang, dan itu memang real kekuatannya besar sampai dengan pemerintahan itu memang menguasai, termasuk infiltrasi di militer. Nah, sehingga kita melihat ada sebenarnya dalam konteks itu rivalitas 3 kekuatan. Satu adalah Presiden Soekarno, yang kedua adalah militer, dalam hal ini adalah Angkatan Darat, yang ketiga adalah PKI. Semuanya adalah berproses dan ingin menuju kepada puncak tangga kekuasaan. Cuman persoalannya adalah bahwa Bung Karno sudah mendeklar dirinya sebagai presiden seumur hidup. Sehingga ini tidak tergoyahkan kecuali 2 hal. Yang pertama adalah Bung Karno meninggal, yang kedua adalah kudeta. Nah, 2 inilah yang kemudian membuka ruang bagi siapapun, apakah militer atau PKI, untuk nanti naik ke tangga kekuasaan. Karena kalau melalui pemilu itu tertutup kemungkinannya. Maka muncul berseliweran isu-isu di seputar kekuasaan. Ada yang mengatakan Bung Karno akan meninggal dalam waktu dekat, ya kan? Buktikan dari pemeriksaan dokter kepresidenan dari Cina. Kemudian muncul dokumen Gilchrist yang menyatakan akan ada kudeta oleh Dewan Jenderal. Ini berseliweran di sekitar istana. Maka kemudian kondisi ini kemudian menjadikan situasi politik di ibu kota menjadi tidak kondusif. Ya. Maka kemudian muncul berbagai macam persiapan-persiapan. Di kalangan PKI melakukan berbagai persiapan untuk mengagendakan agenda-agenda coup atau agenda-agenda pembersihan militer dari lingkaran Soekarno. Militer juga mengantisipasi berbagai kemungkinan itu dan mereka menolak program angkatan kelima dipersenjatai. Ini yang menarik, sehingga kemudian muncullah permintaan daripada Soekarno merespon dari isu Dewan Jenderal itu untuk menghadapkan para jenderal itu kepada presiden.
menghadapkan ya, dalam kondisi hidup tentunya. Tapi kemudian kenapa di tanggal 30 itu rencana awalnya adalah menghadapkan para jenderal dalam kondisi hidup, dalam perkembangannya kemudian dibunuh sebelum sempat menghadap kepada Soekarno. Nah inilah yang kemudian menjadi titik balik ya dalam perjalanan sejarah PKI. Awalnya skenario itu kalau mulus maka kemudian PKI itu berada di atas angin, tapi kemudian skenarionya berbalik. Nah, yang menjadi tanda tanya adalah kenapa skenario itu kemudian berubah. Siapa yang kemudian membelokkan skenario itu? Ada kepentingan-kepentingan apa? Maka kemudian muncul spekulasi ini adalah kudeta yang sengaja dibuat gagal. Atau ini adalah satu kudeta yang kemudian didistrak di tengah jalan, dikacaukan dan kemudian nanti dirusak skenarionya dan kemudian dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan di luarnya. Dan pastinya adalah setelah gagalnya itu kemudian kendali daripada ibu kota, kendali politik keamanan itu kemudian dipegang oleh Soeharto. Perkiraan yang mendistrak itu siapa, Mas Weh? Ya, kalau dalam perspektif sejarah. Dalam perspektif sejarah kita ada namanya Syam Kamaruzzaman, yaitu adalah sosok anggota elit politbiro PKI. Dan ini adalah intel ya, intelijen dan kemudian kerja-kerja spionase cukup rapi di awal begitu, tapi kita nggak tahu apakah dia adalah intel PKI di Angkatan Darat atau intel Angkatan Darat yang ada di PKI atau intel dua-duanya yang dimainkan oleh orang yang untouchable. Ya. Nah, maka terlepas dari itu, tapi yang pasti adalah setelah peristiwa 65 Soeharto tampil dan menguasai medan perumpasan. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya Soeharto sudah tahu tentang itu. Soeharto sudah tahu tentang bagaimana desain itu, tapi kemudian bagaimana coba mengambil momentum yang tepat untuk nanti masuk di saat situasi di mana dia bisa kemudian mengambil alih dan kemudian mematahkan apa yang dioperasikan oleh PKI. Nah, inilah yang kemudian Soeharto mendapatkan mandat daripada Bung Karno nanti melalui Super Semar untuk mengamankan kondisi dan situasi politik. Termasuk juga nanti adalah bagaimana melakukan pembersihan ataupun melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI setelah itu. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya harusnya Soeharto itu adalah menghadap kembali kepada Bung Karno, tapi prakteknya tidak. Dan kemudian melakukan upaya-upaya yang melebihi dari kewenangannya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan tadi adanya pembunuhan terhadap ex PKI di berbagai wilayah. Di Purwodadi, di Blora, di Boyolali, itu banyak sumur-sumur, sungai-sungai yang di situ tempat pembantaian terhadap ex PKI. Tetapi sebenarnya PKI sendiri sebelum tahun 65 juga sudah menyiapkan sumur-sumur. Sumur-sumur untuk membantai orang-orang yang memang musuh atau rival PKI. Itu ada. Dan saya beberapa kali melakukan wawancara juga mendapati informasi yang valid tentang itu. Dan sekarang informannya masih hidup. Artinya bahwa di era 65 itu adalah memang era yang mencekam. Era yang sangat mencekam. Gitu. Saling mengintai gitu. Saling mengintai. Dan saling betul bukti-bukti misalnya di koran-koran terbitan PKI misalnya jelas tahun 65 itu adalah tahun pertumpahan darah. Ini adalah tahun di mana saatnya PKI tampil mengambil kekuasaan. Ini yang terjadi. Sehingga inilah kemudian pasca 65 ini serangan kemudian berbalik kepada PKI. Dan ini difasilitasi oleh instrumen negara. Dalam hal ini adalah militer. Nah, maka kemudian kenapa pasca itu di masa Orde Baru PKI, kemudian ex turunan PKI itu diam. Karena mereka berada dalam posisi tertekan di bawah kekuasaan Soeharto.
Tapi keran reformasi ini membuka suara siapapun yang selama ini mungkin takut untuk berbicara, termasuk kalangan anak cucu keturunan dari PKI. Maka diantaranya meminta agar ada permintaan maaf. Nah, atau kalau bahasanya dulu Gus Dur itu adalah KKR, jadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Maka kita lihat dulu peristiwa yang benar seperti apa, kemudian kalau mau nanti rekonsiliasi, tapi dipastikan dulu peristiwanya jelas dan benar. Ini yang kalau di masa Gus Dur. Tapi di masa sekarang kan narasi sejarah kita dihadapkan pada dua dikotomi. Satu adalah dikotomi era Orde Baru, di mana G30S strip ataupun garing PKI ataupun G30S saja itu narasi dominannya adalah pembunuhan jenderal. Sehingga PKI kejam, gitu kan. PKI kejam, bengis gitu. Tapi narasi pasca reformasi yang dibangun oleh anak cucu PKI ataupun yang bersimpati terhadap PKI adalah PKI itu didolimi. Buktinya apa? Banyak X yang tidak terlibat tapi kemudian terbunuh. Dua narasi ini dengan batas yang jelas ini kalau dipertahankan terus narasi itu, maka yang muncul adalah kebencian. Ex-PKI ataupun anak cucunya pasti akan benci dengan militer, angkatan darat atau warisan-warisan Soeharto. Begitu juga dengan angkatan darat, ex-korban revolusi tahun 65, pahlawan revolusi itu juga akan memendam kebencian. Nah, ini yang perlu di-clearkan, di-cooling down-kan, masing-masing saling coba berpikir reflektif, melihat secara benar bahwa ini adalah tragedi dan ini adalah peristiwa di masa lalu, peristiwa ayah atau kakek nenek kita gitu. Generasi selanjutnya mestinya tidak kemudian mengikuti dendam-dendam sejarah ataupun pembalasan sejarah yang serupa di kemudian hari. Saya kira itu Pak Sugeng. Artinya harus ada rekonsiliasi dulu gitu ya. Kalau menurut saya peristiwanya dibuka seterang-terangnya. Belum mengarah kepada rekonsiliasi, harus terang dulu. Karena kalau nggak terang, maka nanti adalah saling klaim, saling merasa benar dan nggak mau mengatakan salah. Itu pasti. Artinya kemungkinan terjadi sebagaimana peristiwa tahun 65 bisa terjadi terulang lagi di Indonesia kalau seperti itu. Ya, jadi satu, kita harus lihat secara clear ya, bahwa apa yang dilakukan PKI sebelum 65 itu satu bentuk kesalahan. Ya, sampai dengan 65 itu satu kesalahan. Jadi di peristiwa Madiun dan setelahnya, kemudian agitasi, propaganda yang kemudian memunculkan kebencian terhadap lawan-lawan politik, itu kan kesalahan. Jadi etika politik, kesantunan politik dan seterusnya itu kurang, dan itu kan berimbas kepada dirinya sendiri di kemudian hari. Kalau dia menang, maka dia akan menghabisi lawan-lawan politiknya. Tapi ketika dia kalah, gentian dia akan dihabisi oleh lawan politik yang kemudian menjadi pemenang. Nah, apakah situasi seperti ini akan dipertahankan terus? Kalau seperti ini, maka ya tadi dendam sejarah yang akan terus terjadi. Nggak akan ada upaya-upaya untuk kita melampaui dendam-dendam itu. Maka menurut saya adalah semuanya satu, PKI pertama juga harus gentle, minta maaf. Tapi kan sudah meninggal. Ini kayak Joshua sudah meninggal kan nggak bisa. Itu kan yang kemudian bisa dilakukan adalah berdamai dengan sejarah. Itu kan, berdamai dengan sejarah. Nah, militer mereka menjalankan perintah, ya kan? Jadi nggak mungkin mereka mau minta maaf, nggak mungkin. Itu atas meskipun ini yang dilakukan itu secara perspektif HAM itu salah, tapi karena ini adalah perintah negara, ya, operasi militer yang kemudian legal, ya, maka perspektif yang digunakan adalah kondisi bahaya, darurat, chaos gitu. Nah, padahal perspektif sipil kan ini melihat itu bukan seperti itu. Tapi militer melihatnya ini adalah kondisi darurat dan dalam kondisi tanda petik adalah perang. Sipil tidak melihat itu perang, maka pasti akan melihat kekejaman militer seperti kasus Dom di Aceh dan seterusnya itu. Nah, ini akan membekas terus di
anak cucu dan keturunan-keturunannya itu. Nah, maka memang perlu pelan-pelan komunikasi, dialog yang harus dibangun, tapi dengan kejujuran dan kita tetap dalam bingkai NKRI dan dalam bingkai Pancasila. Dan kita tidak mengungkit-ungkit lagi kemudian untuk membuka ruang bagi munculnya kembali ideologi komunis di Indonesia. Seperti itu. Itu ya. Terima kasih Pak Soeh. Ini ada satu clue yang bisa diambil dari bincang-bincang singkat ini, yaitu berdamai dengan sejarah. Ya, ketika kita menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa ini untuk kembali supaya menjadi negara yang damai, maka perlu satu tindakan, yaitu berdamai dengan sejarah, tentunya dengan tidak membuka ruang pada kesempatan bagi pihak-pihak yang pernah melakukan satu tindakan yang salah dalam tindakan bersejarah atau mengisi sejarah. Begitu ya Mas Soeh ya? Ya, terima kasih. Saya selaku host saya tuan rumah dari ini, karena selaku Kaleb itu di jurusan sejarah, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Mas Soeh. Mudah-mudahan bincang-bincang yang singkat ini bisa menjadi satu pencerahan bagi khususnya bagi mahasiswa dan bagi masyarakat umumnya, khususnya peminat sejarah. Saya ucapkan terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.